Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my video. Di sini saya akan membahas tentang modul ajar IPAS. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Novita Meratus Solihah dari kelas PGMI 5D dengan NIM 12620521312 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Selamat menyaksikan video ini, simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan membahas modul ajar IPAS kelas 5. Nah, di dalam modul itu terdapat informasi umum. A. Identitas modul. Penyusunnya yaitu Novita Meratus Solihah, instansi MI Al-Ittihad, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, fase atau kelas C atau 5, bab 7, daerah kebanggaanku, topik seperti apakah budaya daerahku, alokasi waktunya yaitu 2 jam mata pelajaran. Selanjutnya yaitu B. Kompetensi awal. Kompetensi awalnya yaitu 1. Mendeskripsikan warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. 2. Mengetahui kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. C. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Yaitu kreatif. Selanjutnya, D. Sarana dan prasarana. Sumber belajarnya yaitu buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD atau MI. Perlengkapan peserta didik, kertas HVS, alat tulis, buku tulis, alat mewarnai. Perlengkapan guru yaitu LCD, proyektor, laptop, ruang kelas, pengaturan tempat duduk berkelompok, lampu ruang kelas yang memadai. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya yaitu F. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatannya yaitu berdiferensiasi, modelnya yaitu PBL, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Komponen inti itu ada A. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengenal warisan budaya yang ada di sekitarnya serta dapat mengidentifikasi warisan budaya. Selanjutnya yaitu B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 7 yaitu 1. Mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. 2. Menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di tempat tinggal sekitar. Untuk tujuan pembelajaran topik A sendiri yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya. 2. Peserta didik mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. 3. Peserta didik memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Selanjutnya yaitu C. Pemahaman bermakna. Untuk topik A-nya yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya, mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya, dan memahami akulturasi melalui warisan budaya yang ada di daerahnya. D. Persiapan pembelajaran. 1. Memastikan semua sarana, prasarana, alat, dan bahan tersedia. 2. Memastikan kondisi kelas kondusif. 3. Mempersiapkan bahan tayang. 4. Mempersiapkan lembar kerja siswa. Selanjutnya yaitu E. Pertanyaan pemantik. Topik A. Seperti apakah budaya daerahku? 1. Jenis warisan budaya apa saja yang ada di daerahku? 2. Apakah warisan-warisan budaya daerahku memiliki sejarah khusus? 3. Apakah di daerahku terdapat bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan 2 atau lebih budaya yang berbeda? F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka yaitu 10 menit. 1. Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 3. Guru melakukan resepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik dalam mengantarkan materi. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu kegiatan inti selama 50 menit. Pengajaran topik A seperti apakah budaya daerahku? 1. Guru mengajak siswa untuk mengawali pembelajaran dengan literasi membuka topik A pada buku siswa. Pantik diskusi mengenai narasi dengan memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan peserta didik mengenai warisan budaya di daerahnya. 2. Minta peserta didik untuk menyalin tabel yang terdapat pada buku siswa. Arahkan peserta didik untuk melakukan pencarian informasi melalui bacaan yang sudah disediakan untuk melengkapi tabel. 3. Pandulah kegiatan saat peserta didik melakukan presentasi hasil tabelnya. 4. Di akhir presentasi, tanyakan kepada peserta didik 1. Warisan budaya apa yang sudah mereka ketahui sejak sebelum pembelajaran ini dilakukan? Dari manakah mereka mengetahuinya? 2. Adakah warisan-warisan budaya setempat yang baru mereka ketahui hari ini? Selanjutnya yaitu penutup. 1. Guru memberikan refleksi topik A seperti apakah budaya daerahku? A. Warisan budaya apa saja yang paling menarik di daerah kalian? B. Menurut kalian apa dampak dari adanya akulturasi budaya? C. Bagaimana perasaan kalian setelah mengenal warisan budaya di daerah kalian? 2. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 3. Siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. 4. Guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. G. Penilaian. 1. Penilaian pengetahuan. 2. Penilaian sikap. 3. Penilaian keterampilan. Selanjutnya yaitu H. Kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial yaitu kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru dan melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual. Kegiatan pengayaan kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu sumber atau referensi atau daftar pustaka, yaitu buku IPS kelas 5 SD atau MI. Lampirannya yaitu materi, lembar kerja kelompok rubrik, dan lembar penilaian kerja kelompok, lembar tes tertulis, lembar pengamatan sikap, dan materi pengayaan. Selanjutnya yaitu materi ini adalah halaman materi yang saya cantumkan di modul saya. Setelah materi yaitu lembar kerja peserta didik. Ini adalah contoh dari lembar kerja peserta didik yang ada di modul. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Nah, ini adalah asesmen atau penilaian yang saya cantumkan di dalam modul saya. Nah, itu tadi adalah modul IPAS yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.